Ini udah H+9 Lebaran, Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi waktunya untuk kembali kerja. Padahal sih sebetulnya pengen nyantai. Jadi kita langsung kerja ya. Apa yang bakal kita kerjain? Ini dia. Mana dulu nih yang bakal dikerjain? Ini ada part. Kayaknya aku mau ngerjain yang lama dulu deh. Yang ini biarin aja lah dulu ya. Kita ngerjain barang yang harus diganti part kemarin. Kita unboxing dulu. Tuh, keren lihat dia tidur loh. Dia dari pengen tidur tahu. Lucu kan? Ini loh yang mau dikerjain. Juicer Bolde. Ini skrupnya nih. Aku taruh dalam tisu supaya nggak hilang. Kita mau ganti ini loh. Ganti mainboard. Mainboardnya rusak ini. Karena waktu dicolokin dia nggak hidup sama sekali gitu. Nggak bunyi bip. Aturan bunyi bip di buzzernya sini. Ini buzzer. Kita harus ngelakuin pencopotan pada soket. Ini moga aja soketnya bisa dicopot dengan mudah nih. Ya kalau enggak kita pakai solder deh. Kita lepasin soketnya. Atau kita lepasin pinnya aja gitu. Tapi kita harus ingat urutan kabelnya. Tapi ya nggak bisa juga ya, karena beberapa bagian juga harus dilepas pakai solder seperti kabel ground ini. Jadi harus kita bawa nih ke meja. Tapi mejanya ada dia yang lagi tidur tuh, lagi posisi dia. Enak banget tidurnya. Soalnya hujan sih. Tapi kan kita tadi pengen unboxing. Jadi ya kita unboxing dulu lah. Spare part yang udah datang tuh. Yang kita butuhin ya alat seperti obeng. Kok obeng sih? Bukan obeng. Tapi cutter. Ada gearbox sama mainboard. Nah, ini nih yang aku butuhin untuk mengganti mainboard modul dari juicer. Moga aja beneran mainboardnya yang rusak. Jadi ini yang baru dan ini yang lama. Kalau kita bandingin tuh, aku harap sih sama persis. Oh, ini masih baru banget ini. Tuh, kabel groundnya aja masih belum bekas solderan. Keren. Oke lah ya. Kalau gitu saya pengen panasin solder, terus saya ganti dengan yang baru. Yang paling penting dalam pemasangan mesin baru ini kabel ini loh. Ini kan ada yang panjang garisnya, ada yang nggak ada garisnya. Ini harus posisinya sama persis seperti ini. Jangan sampai salah.
Kok kayaknya aku lebih nyaman untuk ngelepasin kabelnya aja ya, nggak perlu ngelepasin soketnya. Kita lepasin kabelnya aja lah ya, gampang kok caranya. Yang kita butuhin itu cuman obeng min yang kecil banget untuk nyodok dia. Nih, obengnya aku tunjukin sama kalian. Obeng yang biasa dipakai untuk jam itu loh. Kita pakai buat nyodok dia. Ini kita sodok sambil kita tarik. Kita sodok dulu, terus kita tarik. Angel ya. Susah ternyata. Kok susah? Biasanya gampang. Wah, nggak kena rek. Kok lengket banget ya? Ini bisa dicabut apa enggak sih? Kok kan nggak bisa ini? Nggak bisa ini. Ternyata harus dilepas solderannya. Ini nih PCB-nya dilapisin sama pelapis PCB itu loh. Jadi kalau kita langsung tempelin solder, ini biasanya nggak mau meleleh nanti timahnya. Jadi harus kita kerok dulu kayak gini. Tapi kalau kita rajin, kita mau pakai cairan pembersih, kita semprot terus kita sikat. Tapi saya sekarang lagi nggak rajin. Lagi pengen buru-buru aja kerjanya. Aduh, cokrok deh. PCB-nya tajam-tajam, kaki komponennya. Yang penting lakuin kayak gini dulu guys, sampai kira-kira pelapis PCB-nya tuh lepas. Ini kan semacam lilin atau plastik gitu. Jadi kalau kita kerik pakai ujung obeng, dia bakal lepas. Dan biasanya baru bisa kita solder. Jadi kan udah selesai aku lepas tuh, tinggal aku pasang aja yang baru. Cuman begitu aku mau masang yang baru ini, baru agak curiga sama mainboard yang baru nyampe nih. Ternyata bukan baru-baru amat, kayaknya ini second. Nih, harusnya tuh kalau misalnya baru banget ini belum pernah ada bekas solder dong. Tapi kan ini udah ada solderannya. Udah bekas solderan maksudnya. Nih, tuh. Bekas solderan nih. Meskipun kabel groundnya seolah-olah baru. Dan beberapa tembaga pada kaki komponen ini udah agak ngelupas. Moga-moga aja masih bisa dipakai mainboard yang ini. Kita akan pasang di sini menggantikan yang lama. Akhirnya selesai juga. Udah aku ganti semua. Ingat, ini kabel warna coklatnya di sebelah sini, warna birunya di sini, groundnya di sini. Terus soketnya masangnya seperti ini, yang ada lubang-lubangnya ini. Ini di bagian luar. Terus ini kabel input dari kabel output ke motor ding. Ini ke motor. Sekarang coba kita tes kira-kira bunyi bip apa enggak. Kalau bunyi bip ya insya Allah sembuh. Tapi kalau nggak bunyi bip, waduh, kita bakal lama ngerjainnya kalau kayak gitu. Tapi moga-moga cepet lah. Ngapain juga ngerjain lama-lama ya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin. Bunyi bip ya. Oke. Kita colokin lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita pasang. Ini sih kalau kayak gini sih pede, udah sembuh gitu.
meskipun dinamonya belum diputar. Tapi apa mau coba kita puter? Coba kita puter lah ya. Ini posisinya apa nih? Ini off, ini 1, ini 2. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi buzzernya, kita hidupin. Kaget dia tuh. Santainya, ya, santainya. Terang. Sekarang kita rangkai, sembuh deh. Pertama kita masukin gini dia. Posisinya seperti ini. Di dalam kan ada jepitan atau apa ya, celah untuk menjepit. Nah, ini kita masukin gini. Baru kita dorong. Nah, nanti dia jepit. Kayak gini aja. Gampang kan? Terus apa lagi? Kayak udah semua deh, udah selesai. Tinggal kita pasang aja ini. Seperti ini. Terus kita pasang skrup-skrupnya. Habis itu nggak lupa juga kita pasang karetnya ini. Skrupnya ada di bawah karet. Jadi kalau karetnya kita nggak buka, kita nggak akan tahu kalau di bawahnya ini ada skrup. Aduh, kita tak pikir kesetrum. Kita beresin dulu mejanya nih. Berantakan. Tapi kalau aku taruh atas nanti kucingku kaget itu. Dia lagi tidur nyantai, tidur nyenyak ya. Tuh. Nyel. Nyel. Waduh, silau guys. Oke lah ya, kita colokin. Hati-hati. Duh, keconyok kan. Keconyok solder panas. Kabel dikeconyok solder panas dikit, gak apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin dan udah bunyi buzzer. Bismillah. Tuh, muter kan? Tuh, muter. Sekarang kita putar ke kiri. Tuh, dia muter juga kan? Sembuh total. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana cara mengidentifikasi kerusakan pada juicer ini, kalian bisa tonton dari menit ini sampai selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah juicer yang deskripsinya udah hilang. Enggak ding, yang deskripsinya ada di belakang sini. Tipenya adalah Smart Slow Juicer Union 1. Katanya sih nggak hidup. Ayo ya, langsung kita cek. Kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat gimana hasilnya. Dia hidup apa enggak sebetulnya. Kita hidupin. Nggak hidup sama sekali. Nggak hidup sama sekali guys. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja kita bongkar 1, 2, 3, 4, 5 skrup yang ada di bawah sini.
Habis itu kita tarik guys. Bisa nggak langsung ditarik? Oh, ada skrup ternyata di bawah kaki sini yang harus kita buka juga. Skrupnya ada di kaki bagian depan aja. Ternyata di bagian belakang nggak ada. Jadi karetnya bisa kita balikin lagi yang di bagian belakang. Ini dia penampakannya. Kita lihat ini ada mesin untuk switch dan ini ada mainboardnya. Sekarang coba kita tarik mainboardnya. Nyabutnya emang susah ini mainboardnya, soalnya dia dijepit dan susah dijangkau, jadi harus dilonggar-longgarin seperti ini sampai dia mau ditarik seperti ini. Kalau misalnya dilihat kasat mata sih kayaknya nggak ada yang rusak ini di mainboardnya. Tuh, komponennya pun kelihatan bagus semua, tapi kok kenapa dia nggak mau hidup? Kalau kita curiga sama relay, kita bisa mengganti relay. Tapi pun kalau komponen yang lain masih dalam keadaan bagus, bisa jadi ini masih bagus juga relaynya. Bahkan ini nggak bunyi sama sekali loh waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt. Ini ada fuse. Coba kita cek fuse-nya nanti dia masih nyambung apa enggak sebetulnya. Kita pakai ring dioda seperti itu. Kalau nyambung bakal muncul angka seperti ini, kalau nggak nyambung bakal muncul angka 1 di sebelah kiri. Kita lihat. Fuse-nya dalam keadaan baik. Tapi dia nggak mau hidup sama sekali guys. Nggak mau bunyi buzzer sama sekali. Aturan buzzernya bunyi waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt seperti ini. Tuh. Ini nggak blast. Seolah-olah nggak ada setrum yang masuk ke mainboard. Coba kita tes dulu kabel stekernya dalam keadaan baik-baik aja apa enggak. Kabel stekernya warna coklat dan biru. Kita lihat. Warna biru baik-baik aja. Warna coklat pun baik-baik aja. Coba untuk ground. Biasanya sih ground baik-baik aja juga. Tuh. Kabel oke semua. Coba kita cek. Ini ada kiprok atau dioda 4 buah. Kita lihat. Diodanya bagus.
Diodanya bagus guys. Jadi problemnya ada di mana sekarang? Biasanya sih di switchnya. Switchnya coba kita buka dulu. Coba kita sodok dari dalam karena kuncinya kelihatan dari dalam. Kita sodok seperti ini. Tuh. Lihat kan? Tuh, bisa dibuka kan? Seperti ini. Kabel datanya ternyata nggak bisa dicabut. Biasanya sih ada masalah di sini. Ini coba kita tes dulu, normal apa enggak dia. Sekarang kita lihat. Ini saya hidupin ke high. Dan pin untuk high itu yang ini. Tuh bunyi ya. Dalam posisi ini, yang lain itu nyambung, cuman ada hambatan besar. Sekarang switchnya saya pindahin ke low. Sekarang switchnya saya pindahin ke low, dan pin untuk low itu yang ini. Tuh. Kalau untuk pin yang lain dalam posisi low itu nyambung tapi ada hambatan besar. Sekarang saya pindahkan ke off. Pin untuk off itu yang ini. Nah, begitu kalau kita pindahin ke off, ini nyambung. Pin off yang ini. Dan di kaki yang lain itu nyambung tapi hambatannya besar. Sekarang saya posisikan untuk saklar yang kalau misalnya dihidupin perlu ditahan. Ini ditahan ke kiri. Ini saya tahan ke kiri ya. Dan pin untuk saklar itu adalah yang ini. Tuh. Sedangkan untuk yang lain nyambung tapi hambatannya besar. Apa artinya? Artinya switchnya masih bagus. Kita balikin aja switchnya ke posisi semula. Sekarang kita cek motornya. Motornya masih nyambung apa enggak sebetulnya. Tuh. Motornya nyambung. Motornya masih oke. Teman-teman, kalau misalnya sebuah mainboard ada buzzernya, apalagi untuk Bolde, biasanya waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt stekernya, buzzernya ini akan bunyi tit kayak gitu. Tapi kalau dia nggak bunyi sama sekali, berarti memang ada problem sama mainboard ini. Jadi saya ralat tadi, ternyata saya curiga sama mainboard yang rusak. Saya akan coba cari dulu mainboardnya, mana tahu ada dijual, atau memperbaiki komponen-komponen yang kira-kira mencurigakan.